kalau tidak mendekatkan diri dengan peristiwa nyata hukum ya, kita akan disebut sebagai akademisi yang berada di Menara Gading gitu ya, pada puncak Menara Gading gitu. Kita dengan adanya hubungan dengan LBH Medan ini, malah kita terbuka, artinya ya ada yang kita sedihkan juga gitu loh Mas. Ada yang kita sedihkan, ada yang kita juga harus evaluasi terhadap dunia akademik, karena kita yang melahirkan orang-orang hukum itu. Kita yang melahirkan para hakim itu gitu kan. Dan kita yang selalu dalam orasi dan ceramah di setiap diskusi kelas itu menyatakan bahwa hukum itu punya tujuan yang sangat mulia kan. Bukan hanya untuk menjaga ketertiban, tapi juga bagaimana adil, kepastian hukum dan bermanfaatnya hukum itu untuk masyarakat banyak. Nah, tetapi pada kenyataannya kita sadar kan gitu bahwa ada banyak juga kan literatur yang menyampaikan bahwa ada intervensi terhadap berlakunya hukum itu. Ada yang menyatakan memang kita selalu bangga orang hukum bilang hukum sebagai panglima gitu ya. Benar kan? Hukum sebagai panglima, tapi gimana kita yang membuktikan bahwa hukum itu memang betul jadi panglima, terutama di Indonesia. Nah, dengan banyak peristiwa selain yang persoalan yang saat ini juga semakin miris karena melibatkan atau menimpa guru yang merupakan orang-orang yang melahirkan kita gitu kan, yang menjadikan kita ini dan generasi muda kita lainnya nanti akan menjadi orang-orang hebat, itu semakin membuat kita miris. Jadi ketika disampaikan bahwa ini ada masalah terhadap pemberlakuan hukum di Indonesia, terutama tentang pengangkatan kepegawaian ya, khususnya tentang P3K. Jadi kita juga kita membuka diri dan kita pelajari, dan memang ada beberapa hal yang memang seperti yang kita sampaikan juga dalam dokumen itu, bahwa ya ada hal-hal yang dari sisi regulasi yang kita anggap juga agak ya menyalahi prosedur ya, tanpa kita paham bahwa tidak ada yang sedang kita tunggu, yaitu putusan pengadilan. Tapi yang kita harapkan dengan aksi yang non hukum itu, aksi non hukum kita sebut, tapi itu memang sering atau lazim ya dilakukan. Kita mendorong, kita menyatakan kita berempati kepada masyarakat guru, dan juga kita sekaligus secara sebetulnya mendukung pengadilan supaya adililah itu dengan seadil-adilnya, ya. Ada sih nilai kepastian hukum yang kalau ditelusuri itu memang ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam proses mekanisme pengangkatan itu. Jadi silakan para hakim, kami mendorong Anda kan gitu tadi disampaikan oleh Prof. Kus. Kita berada di belakang Anda, jangan ragu bahwa dengan pengetahuan dan dengan keyakinan sebagai hakim PT UN, ayo gitu. Sampaikan kebenaran itu, sampaikan bahwa ada yang memang dilanggar dalam proses itu. Bahwa kasus ini kan juga menyangkut masyarakat banyak gitu ya, menyangkut masyarakat sipil, dan kemudian terlibat di dalamnya itu ada relasi ya kita sebutlah relasi kuasa ya, karena berhadapan dengan mereka yang memiliki power secara politis. Dan juga tentu secara ekonomis, kita tahu bahwa siapa yang menjadi tersangka saat ini itu semuanya adalah orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomis kan gitu ya. Kita mungkin secara bahasa vulgarnya ya, mereka bisa saja dengan mudahnya untuk membayar aparat supaya yang harusnya ditahan menjadi tidak ditahan kan, begitu misalnya kan. Nah, jadi ini kalau sampai terus ya berlanjut hal-hal yang di luar konteks hukum acara yang harusnya, kalau tadi yang menyangkut hukum pidana, ya yang kita jadi di akademis ini jadi hanya semacam memberikan pesan moral ya, bahwa
laksanakanlah gitu ya fungsi-fungsi itu dengan sebaik-baiknya. Dan juga pesan moralnya kepada pada pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat bahwa proses di daerah untuk pengangkatan P3K khususnya dalam kasus ini itu masih menjadi masalah. Kemudian masih terbuka ruang untuk suap dan korupsi di situ. Jadi gaung ataupun wacana ke depan untuk Indonesia bebas korupsi itu belum, kalau kita lihat saja dengan beberapa kabupaten kota yang menjadi wilayah yang ada di Sumatera Utara dan di luar Sumatera Utara itu ternyata kan masih bermasalah gitu untuk pengangkatan P3K ini gitu. Jadi itu jadi pesan pada pemerintah bahwa apapun niatnya kalau tidak dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang ada ya omong kosong lah gitu kan. Padahal regulasinya udah jelas gitu. Nah yang kita cermati juga belakangan ada yang membuat kita ya bagaimana mereka misalnya ini sudah ada pengangkatan sumpah dan janji misalnya kan, sedangkan SK pengangkatan belum misalnya kan. Sedangkan regulasi itu menyatakan bahwa ya paling lama tuh kan setelah SK pengangkatan P3K itu keluar baru boleh dilaksanakan itu. Jadi yang mana sekarang ini kan gitu kan, kita bingung gitu dengan proses penegakan hukum ini gitu. Bingung. Jadi apakah yang keliru ini tentang regulasinya yang tidak jelas atau ya siapa oknumnya kan gitu kan jadinya. Nah jadi kalau oknumnya saja sudah berbuat seperti itu, lalu siapa yang akan menegakkan hukum ini gitu. Nah itu harusnya kita sadari ya sebagai orang-orang mereka juga yang para penegak hukum, bahwa mereka tidak hidup saat ini, ada anak cucu mereka yang kelak pasti akan butuh bahwa hukum itu harus tegak gitu. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan.